22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Dari Persik saya gendong keliling Indonesia. Dewan juri, segenap penonton yang ganteng dan cantik-cantik, jawab yang semangat dong. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dewan juri yang adil dan bijaksana, saudaraku sahabat da'i-da'iyah seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Para penonton, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Di masa pandemi ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Para penonton yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema santri dan nasionalisme. Ketika kita mendengar kata santri, maka yang terbesit dalam pikiran kita ialah sosok anak bangsa yang mendalami ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Dari sinilah kemudian tempat mereka berkumpul disebut sebagai pesantren atau pesantren. Pesantren memiliki peran yang cukup vital dalam mengawal masyarakat prakemerdekaan. Peran santri dan pesantren pada saat itu tidak hanya mengawal pemahaman agama, tetapi juga menjadi basis perjuangan melawan segala bentuk penindasan. Tak terhitung kiai yang disokong oleh para santri dan rakyat jelata melakukan perlawanan melawan penjajah Belanda, sehingga Belanda menjadikan pesantren sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Itulah sebabnya pesantren pada umumnya terletak di pelosok-pelosok desa. Perjuangan kalangan pesantren yang paling dikenang untuk bangsa Indonesia adalah resolusi Jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatwa itu menyebar luas ke pelosok Jawa Timur, utamanya kalangan santri di pesantren. Resolusi jihad tersebut banyak memantik munculnya laskar di pesantren seperti Hizbullah dan Sabibillah. Mereka berbondong-bondong ke Surabaya untuk melawan Belanda yang mencoba mengganggu euforia kemerdekaan. Teriakan Bung Tomo yang berlatar belakang santri, merdeka atau mati, yang diakhiri dengan pekikan takbir Allahu Akbar, membakar semangat para pejuang, dan akhirnya meletuslah perang di Surabaya yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional 10 November. Resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Saudaraku sebangsa setanah air rahimahullah, kontribusi perjuangan kami sebagai santri sudah tidak terelakkan lagi untuk bangsa ini, dan kecintaan kami kepada NKRI sudah tidak diragukan lagi. Jikalau saudara bertanya referensi, maka tanyakanlah kepada kami selaku santri yang berlandaskan pada firman Ilahi surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana larabbuka ila ma'ad. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Shadaqallahul azim. Para mufassir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati ialah pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna ubbal watan minal iman, yaitu ayat tersebut menjelaskan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman.
Dan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah banyak menyebut kata al-watan, al-watan, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan beliau ke kota Mekah yang kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa kita santri harus cinta Indonesia? Kenapa kita santri harus memiliki jiwa nasionalisme? Jawabannya, karena Indonesia adalah anugerah besar dari Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Masyarakatnya aman dan dapat hidup berkedampingan walaupun berbeda-beda adat, agama, suku, dan budaya, namun dapat disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Hutannya paru-paru dunia, tanahnya sangat subur, sumber alamnya kaya, dan keindahan alamnya sangat mempesona. Dan yang terpenting adalah masyarakatnya memiliki semangat sumpah pemuda. Tak dapat dibayangkan andai pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 25.000 dengan jumlah santri yang mencapai 3,5 juta orang mengajarkan ajaran yang menyimpang, radikal atau kekerasan, maka boleh jadi apa yang terjadi di Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Yaman, dan tempat yang lain akan terjadi juga di Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sebangsa setanah air rahimahullah. Maka dari itu kami santri berpesan kepada segenap elemen bangsa, jangan pernah meragukan nasionalisme kami, sebab pesantren sangat cinta tanah airnya dengan mengikutkan setiap nama daerah pada nama pondok pesantren. Sebab negeri ini juga dibangun dengan darah dan nyawa para kiai dan santri. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat bagi Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.